Shalom adik-adik semua, shalom. Sudah kangen sekolah minggu kan? Pasti sudah kangen untuk sekolah minggu. Ya, sekolah minggu online Par Jemaat Bait El Nila kembali lagi. Untuk membuka sekolah minggu kita yang bertemakan janji Allah padaku, hari ini kita akan sama-sama menyanyi. Oleh karena itu, semua ayo berdiri. Kak Efren minta semua berdiri. Jangan malas-malas. Yang masih duduk, ayo berdiri. Karena semua sudah siap, kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama lagu yang berjudul K-A-S-I-H, kasih. Dan lagu yang kedua agak sedikit kayak Kak Efren pun tempat tinggal barat gitu. Ya, lagu yang kedua berjudul He is the Lord of the Sunshine. He is the Lord of the Sunshine. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of Baik, terima kasih adik-adik semua. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai ketemu sekolah minggu. Namun, sama-sama kita siapkan hati karena kita akan berdoa. Semua Kak Epen minta untuk lipat tangan, duduk yang rapi, dan tutup mata. Sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Ingat, jangan ada lihat kiri kanan sambil berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari sama-sama kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat yang masih sampai saat ini kami rasakan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Biarlah sukacita dan Roh Kudus
tinggal di dalam hati anak-anak semua. Hanya ini doa dan harapan kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita akan menyanyi lagi, untuk supaya semua lebih meriah, semua lebih semangat sekolah minggu. Kita akan nyanyi lagi lagu yang berjudul Nabi Nuh. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik semua, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Evan beri kesempatan. Ayo, siapkan Alkitab. Yang belum ambil Alkitab, ayo ambil Alkitab. Yang sudah punya Alkitab, duduk yang tenang, duduk yang rapi. Baik, sebelum ketong membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama ketong bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu kembali lagi ya Tuhan datang ke hadapan hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat membaca dan mengerti apa yang dimaksud dan disampaikan dan diinginkan Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Hanya ini doa dan harapan kami, dengarkan dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sekali lagi, kami akan ulang Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayo buka Alkitabnya. Baik, sudah dapat? Kalau sudah dapat, semua bisa mempersiapkan hati, kita baca sama-sama pembacaan kita pada hari ini. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17 di bawah judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Ayatnya yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan,
maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang hidup di bumi. Demikian firman Tuhan. Oke, baik adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Cerita ketong pada hari ini terjadi sudah lama sekali. Ada yang masih ingat bencana yang terjadi pada perjanjian lama. Bencana yang sangat heboh. Bencana yang melenyapkan semua makhluk di bumi. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu apa itu? Ya. Betul sekali, bencana air bah. Air bah itu lebih bahaya dibandingkan banjir. Lebih bahaya dibandingkan tsunami. Air bah itu airnya menutupi semua permukaan bumi. Dan itu terjadi 40 hari 40 malam. Namun tidak semua makhluk hidup dilenyapkan oleh Tuhan. Ada satu keluarga, yaitu Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya. Siapa ayo? 3 anak Nuh. Ayo, siapa? 3 anak Nuh. Yang pertama Sem, yang kedua Ham, yang ketiga Yafet. Ya, betul sekali. Jadi, keluarga yang selamat yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet beserta dengan istrinya masing-masing. Dan bukan hanya mereka, tapi ada mereka juga membawa sepasang binatang untuk masuk ke dalam bahtera yang mereka buat itu sesuai dengan firman yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Bahtera itu dibuat panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan dibuat 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Seperti yang KFN kasih tahu sebelumnya, kalau air bah itu terjadi 40 hari 40 malam. Sampai pada Nuh berusia 601 tahun, air bah itu baru benar-benar kering dari muka bumi. Maka Tuhan memerintahkan untuk seluruh yang ada, semua yang ada di bahtera itu untuk keluar dari bahtera dan kembali ke bumi. Jadi ada 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anak-anaknya, dan ketiga istri dari anak-anaknya, beserta dengan sepasang binatang yang diselamatkan itu. Pasti KFN setakut, aduh ini air bah nih, kalau dia terjadi sekarang nih kemana su? KFN sesunto berenang, kemana kalau air bah mau bertahan 40 hari. Baru makan 1 hari, soalnya makan 1 hari, KFN lapar. Apalagi kalau air bah datang. Jadi karena Tuhan menyayangi, mencintai manusia, ingat, karena Tuhan menyayangi dan mencintai manusia, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup, maka Tuhan mengadakan perjanjian yang disampaikan melalui Nuh. Perjanjiannya ada yang tahu apa? Perjanjian Allah dengan manusia yang baru saja ketong baca. Ya, betul sekali. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh beserta kepada seluruh makhluk hidup melalui Nuh dengan tidak akan melenyapkan atau membinasakan bumi melalui air bah lagi. Ingat, perjanjiannya Allah dengan makhluk hidup melalui Nuh adalah Allah tidak akan membinasakan bumi melalui air bah lagi. Apa tandanya? Tandanya bahwa Allah akan memasang busur di awan. Busur. Tahu busur kan?
Allah akan memasang busur di awan sebagai pengingat bahwa ketika kalau ada air atau ada Tuhan membuat sesuatu, bahwa Tuhan akan mengingat. Ketika itu awan datang dan ada busur, bahwa Tuhan ingat, oh, ada perjanjian dengan makhluk hidup bahwa tidak akan membinasakan makhluk hidup dengan air bah lagi. Karena Tuhan mencintai, mengasihi makhluk hidup, maka Tuhan membuat perjanjian melalui Nuh. Terus, jika Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintai Kak Epen, adik-adik semua ketong sebagai makhluk hidup, apa yang harus ketong lakukan? Sebagai ketong pun respon. Dengan cara ketong harus menjaga ketong pun kehidupan dengan baik. Baik itu jasmani, rohani, maupun alam sekitar. Kak Epen, dia pencontoh kemana? Ketong jaga ketong jasmani, rohani, dan alam sekitar. Gampang saja. Jasmani dan rohani itu ketong jaga dengan melalui ketong bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik itu sudah banyak adik-adik semua dengarkan, baik dari guru-guru par, baik dari orang tua, bagaimana ketong cara untuk bertingkah laku baik. Selain itu apa Kak Epen? Selain itu, dalam kondisi saat ini, dalam pandemi COVID, ketong harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Sekarang nih Kak Epen lihat, anak-anak semua atau orang-orang sekarang malah stoet atau pakai masker. Jalan persetan susu bosan pakai masker, tertutup terus. Ketong mau senyum, orang sontok ketong ada senyum. Kalau ketong jalan, orang sontok bilang ketong ada senyum. Tapi untuk menjaga seperti yang Kak Epen menjaga jasmani dan rohani di tengah pandemi COVID ini, masker wajib dipakai kalau ketong berinteraksi dengan orang di luar. Selain itu, menjaga lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, menjaga alam, itu merupakan respon ketong terhadap kasih dan cintanya Tuhan kepada ketong semua. Aduh, Kak Epen omong dari tadi banyak nih. Apalah ya? Kak Epen baru ingat bahwa ketong sebagai anak-anak sekolah minggu, ketong juga harus percaya bahwa setiap ada masalah, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan ketong. Setiap ada masalah, pasti Tuhan akan campur tangan. Ketika ada pandemi sekarang, pasti Tuhan akan campur tangan. Ketika ada air bah, Tuhan menjanjikan adanya perjanjian dengan manusia. Begitu pula dengan saat ini. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua, tak usah khawatir, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan selalu bersama-sama dengan ketong, asal ketong rajin berdoa, dengar-dengaran, dan ketong selalu mengandalkan Tuhan dalam ketong punya kehidupan. Baik, itu saja yang dapat Kak Epen sampaikan. Kak Epen harap bahwa ketong semua dapat terus mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Percaya bahwa janji Tuhan selalu ada dan baik dalam ketong kehidupan hari lepas hari. Oke, selamat bersekolah minggu. Sampai jumpa. Halo, Kak Epen datang lagi. Ya, pasti sudah kangen Kak Epen kan? Walaupun berhabis Kak Epen bercerita dan membaca firman, tapi pasti anak-anak kangen dengan Kak Epen. Oleh karena itu Kak Epen datang lagi. Baik, karena ketong telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketong lebih semangat tuh, ketong harus nyanyi lagi. Baik, ketong akan menyanyikan lagu, sebuah lagu yang berjudul Jagalah Hatimu. Sudah siap? 1, 2, 3.
Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, tidak terasa ketong sudah sampai pada momen, pada saat ketong akan sama-sama memohon apa yang ingin ketong sampaikan kepada Tuhan. Ketong akan bersama-sama. Yang punya pokok doa, ketong akan berdoa sama-sama. Ketong akan berdoa, oleh karena itu, adik-adik semua, minta lipat tangan, tutup mata, ada yang main gila. Karena ketong akan berdoa, ketong akan berbicara dengan Tuhan. Oleh karena itu, siap? Baik, kita akan berdoa syafaat. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, kami yang menutup mata, yang menundukkan kepala kami, namun hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan berbagai pergumulan doa ya Bapa. Di antaranya Tuhan kami mau berdoa. Situasi saat ini, kondisi ini ya Tuhan yang sedang kami alami. Pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami satu persatu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Selain itu ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk masa depan kami, anak-anak yang sedang bersekolah. Tuhan Yesus memberkati kami satu persatu ya Bapa dalam dunia pendidikan kami. Dalam situasi dan proses pembelajaran kami melalui online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pendidikan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Ibu guru yang mengajar. Tuhan Yesus memberkati agar anak-anak-Mu yang mengajar ini ya Tuhan dapat mengajari kami, memberitahu pelajaran kepada kami dengan baik dan kami dapat mengerti ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami satu persatu ya Bapa, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ada hadapi ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan Yesus memberkati biarlah menjadi kemuliaan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak, Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa menjadi pelita dalam kegelapan ya Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak yang terbaik ya Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu di muka bumi ini dan dapat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kami Gereja Bait El Nun Hila, semua yang memberi diri untuk melayani guru-guru PAR. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa, kami semua dalam aktivitas, dalam pelayanan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar Tuhan tetap membimbing, menyertai,
dan memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus menjadi satu-satunya yang dapat menjadi panutan untuk bangsa dan negara ini menjalani apa yang menjadi kehendak mereka ya Tuhan. Seluruh orang yang terlibat untuk menjalankan pemerintahan, Tuhan Yesus memberkati agar mereka dapat menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan ya Bapa. Hanya ini doa harapan kami ya Tuhan, berkati kami hari lepas hari ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami ya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya ini doa dan harapan kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, tidak terasa ketemu terasa sampai pada penghujung dari ketemu sekolah minggu pada hari ini. Kayak sedih, tapi jangan khawatir. Kita akan bertemu. Oleh karena itu, sebelum ketemu berpisah, ketong harus bahagia semua. Jadi sebelumnya ketong akan menyanyikan lagu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Jadi adik-adik semua, ketong sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online Jemaat Baitul Hila minggu depan. Siap untuk menyanyi, siap untuk bersenang-senang? Ketong nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. 1, 2, 3. gunung beranjak dan segala bukit bergoyang.